Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 34 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Keluaran 34 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Belas Kasihan lewat Telepon Cerdas, ditulis oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif. Apakah pengemudi ojol atau ojek online terlambat mengantarkan makanan pesanan Anda? Anda bisa menggunakan telepon Anda dan memberinya nilai 1 bintang. Apakah pemilik toko melayani Anda dengan ketus? Anda bisa memberinya ulasan negatif. Telepon cerdas memang telah memungkinkan kita untuk berbelanja, terhubung dengan teman-teman, dan banyak hal lainnya.
Akan tetapi, telepon cerdas juga memberi kita kuasa untuk saling menilai di hadapan umum. Hal ini bisa menjadi masalah. Memberi penilaian dengan cara demikian menjadi persoalan karena dapat dibuat tanpa mengetahui konteks. Pengemudi ojol diberi penilaian buruk karena terlambat mengantar makanan. Padahal penyebabnya mungkin sesuatu yang berada di luar kendalinya. Pemilik toko diberi ulasan negatif. Padahal semalaman ia tidak tidur demi menjaga anaknya yang jatuh sakit. Bagaimana kita dapat menghindar dari sikap menilai orang lain dengan tidak adil seperti ini? Dengan meneladan sifat-sifat Allah, dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Allah menyebut dirinya sebagai penyayang dan pengasih. Artinya dia tidak akan menghakimi kegagalan-kegagalan kita di luar konteks. Panjang sabar. Artinya dia tidak akan memberikan penilaian negatif setelah satu pengalaman buruk. Berlimpah kasihnya, berarti tegurannya adalah demi kebaikan kita, bukan untuk membalas dendam, dan mengampuni dosa. Artinya kehidupan kita tidak perlu ditentukan oleh saat-saat kita mendapat penilaian buruk. Karena karakter Allah harus menjadi dasar dari karakter kita, Matius 6 ayat 33, kita dapat menolak untuk menggunakan telepon cerdas kita secara kasar dan kejam, melainkan memakainya dengan cara yang dikehendaki Allah. Di era daring ini, kita bisa saja menilai orang lain dengan keras, namun, kiranya Roh Kudus memampukan kita berbelas kasihan hari ini. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat lebih rela menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Manakah karakter Allah yang paling perlu Anda teladani, ketika Anda berinteraksi secara daring? Hal ini patut kamu ketahui. Penyingkapan diri Allah kepada Musa dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan ayat 7 terjadi segera setelah pemberontakan umatnya yang menyembah anak lembu emas. Perbuatan bangsa itu membuat Musa sangat marah sampai-sampai ia membanting hingga hancur kedua loh batu yang berisi hukum Allah. Keluaran 32 ayat 19. Pasal 33 sampai dengan ayat 34 menggambarkan proses bertahap dari pemulihan umat Allah yang sangat mudah memberontak. Dalam pasal 33, setelah mengancam tidak akan mendampingi umat Israel ke tanah perjanjian, Allah sekali lagi berjanji untuk setia kepada mereka, meski mereka telah berdosa. Tidak hanya itu, Allah juga berjanji untuk sekali lagi mengungkapkan karakternya kepada Musa dan memulihkan kedua loh batu yang dipecahkan Musa. Keluaran 34 ayat 1. Meski telah berdosa, umat Allah tetap memiliki hari depan karena demikianlah sifat Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Mengapa dalam perjanjian lama Allah begitu berbeda dengan dalam perjanjian baru? Saya percaya pertanyaan ini muncul disebabkan asumsi yang salah mengenai pengertian dasar terkait apa yang perjanjian lama dan baru ungkapkan mengenai Allah. Cara lain mengekspresikan pemikiran yang sama ketika seseorang mengatakan, Allah perjanjian lama adalah Allah yang murka, sedangkan Allah perjanjian baru adalah Allah yang mengasihi. Fakta bahwa Alkitab merupakan penyataan diri Allah secara progresif, melalui peristiwa-peristiwa sejarah dan cara Allah berhubungan dengan manusia sepanjang sejarah,
memungkinkan terjadinya salah pengertian terhadap Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun, ketika seseorang membaca baik-baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, langsung terlihat jelas bahwa Allah tidak berbeda. Murka dan kasih Allah sama-sama diungkapkan dalam kedua perjanjian. Contohnya, dalam Perjanjian Lama Allah dikatakan sebagai penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, dan di dalam Perjanjian Baru kasih setia dan kemurahan Allah dinyatakan dengan lebih jelas dalam pernyataan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Perjanjian Lama, kita juga menemukan bahwa Allah memperlakukan Israel dengan cara yang sama seperti seorang ayah yang pengasih terhadap anak-anaknya, saat mereka secara sengaja berdosa kepadanya dan menyembah berhala. Allah akan menghukum mereka. Namun setiap kali mereka bertobat dari penyembahan berhala, Allah menolong dan membebaskan mereka. Allah juga bersikap demikian terhadap orang-orang Kristen dalam Perjanjian Baru. Misalnya, Ibrani 12 ayat 6 memberitahu kita, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian pula dalam Perjanjian Lama kita melihat penghakiman dan murka Tuhan dicurahkan atas orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Bahkan, Perjanjian Baru secara sekilas, kita akan melihat dengan jelas bahwa Yesus berbicara lebih banyak mengenai neraka daripada mengenai surga. Jadi, jelas jika Allah dalam Perjanjian Lama tidak berbeda dengan Allah dalam Perjanjian Baru. Berdasarkan naturnya, Allah tidak dapat berubah. Walaupun di ayat-ayat Alkitab tertentu menekankan aspek tertentu dari natur Allah, Allah sendiri tidak pernah berubah. Ketika seseorang betul-betul membaca dan mempelajari Alkitab, dinyatakan dengan jelas bahwa Allah dalam Perjanjian Lama dan Baru tidak berbeda. Sekalipun Alkitab terdiri dari 66 kitab yang berbeda, ditulis di 3 benua, dalam 3 bahasa, dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun, oleh 40 penulis dari berbagai latar belakang, Alkitab tetap merupakan satu kesatuan tema dari awal sampai akhir, tanpa ada pertentangan. Dalam Alkitab, kita menemukan bagaimana Allah dengan kasih, kemurahan dan keadilannya memperlakukan orang-orang berdosa dalam berbagai situasi. Alkitab benar-benar surat cinta Allah kepada umat manusia. Kasih Allah kepada ciptaannya, khususnya umat manusia, dinyatakan dalam Alkitab. Dalam Alkitab, kita menemukan Allah dengan kasih dan kemurahan hatinya menarik manusia ke dalam hubungan yang khusus dengan dirinya, bukan karena manusia pantas mendapatkannya, namun karena Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Kita juga melihat Allah itu suci dan benar. Allah itu adalah hakim bagi semua yang tidak taat kepada firman-Nya dan menolak menyembah Dia, yang memilih menyembah Allah yang mereka ciptakan sendiri, menyembah berhala dan ilah-ilah lain dan bukan menyembah Allah yang esa dan sejati. Karena karakter Allah yang adil dan suci, semua dosa,
baik dari masa lalu, sekarang dan masa depan harus dihakimi. Namun demikian, Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas telah menyediakan pembayaran bagi dosa dan jalan pendamaian supaya orang berdosa dapat terbebas dari murka-Nya. Kita melihat kebenaran yang indah ini dalam ayat-ayat seperti 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyediakan sistem korban persembahan di mana dosa dapat ditebus. Namun sistem ini dirancang bersifat sementara, untuk mengantisipasi kedatangan Yesus Kristus yang akan mati di salib, yang bisa benar-benar menggantikan dan menebus dosa-dosa kita. Juru selamat yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama diungkapkan dengan lebih jelas dalam Perjanjian Baru. Puncak pernyataan kasih Allah, yaitu pengutusan anaknya Yesus Kristus diungkapkan dengan segala kemuliaan. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru diberikan untuk menuntun engkau kepada keselamatan, dan ketika kita mempelajarinya dengan teliti, nyata dengan jelas bahwa Allah dalam Perjanjian Baru tidak berbeda dengan Allah dalam Perjanjian Lama. Ampunilah kesalahan kami. Keluaran 34 ayat 9 berkata, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Setiap saat kita jatuh dalam dosa dan kesalahan, permohonan pengampun sejatinya juga haruslah setiap saat juga. Saat kita berdosa, saat itu juga kita harus memohon ampun di hadapan Tuhan. Di zaman ini, banyak orang yang kacau dan gagal hidupnya, bukan karena tidak ada nasihat dan didikan. Tetapi sesungguhnya, ketegar-tengkukan dan kekerasan hati yang tertutup untuk semua hal yang benar dan indah. Manusia zaman ini sudah lebih mencintai kemunafikan dan kejahatan, sehingga gereja dipandang sebagai tempat yang membosankan, karena di sana mereka sepertinya digurui tanpa ada keuntungan yang didapat. Namun, seharusnya orang percaya harus hidup menaati perintah Tuhan. Sekalipun hal itu tidak mudah karena banyak kendala atau alasan untuk tidak menaatinya. Sebagian orang saat ini lebih cenderung mengandalkan dan menganggap teknologi sebagai segala-galanya, mulai dari remaja sampai orang tua sangat bergantung kepada gadget atau smartphone-nya. Akan kehilangan percaya diri jika tanpa gadget atau smartphone-nya, namun jika lupa berdoa atau saat teduh, semua terasa biasa saja. Demikian pula dengan bangsa Israel yang telah melihat dan mengalami banyak mukjizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Walau Tuhan menyebut mereka umat pilihan-Nya, tetapi Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk karena mereka tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Mereka malah menyembah berhala. Allah yang Maha Kasih meneguhkan kasih setia-Nya dan kesediaan-Nya untuk mengampuni dosa. Orang yang bertobat dan mengakui kesalahannya diterima kembali seperti semula, sebagaimana bangsa Israel diterima kembali oleh Allah. Allah memperbaharui perjanjian yang terputus karena dosa penyembahan berhala. Taurat perjanjian diberikan sekali lagi. Namun Allah adil dan benar dalam segala tindakannya. Orang yang mengeraskan hatinya tidak bebas dari hukuman.
Pekerjaan, kegiatan usaha, atau perangkat-perangkat lain dapat menjauhkan kita dari relasi yang akrab dengan Tuhan, termasuk juga uang atau hobi kita bisa menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Tanpa disadari, hal-hal itu telah menjadi ilah dalam hidup kita. Diperlukan kesediaan untuk menjaga kemurnian hati untuk tetap berpusat kepada Tuhan lebih daripada apapun yang ditawarkan dunia. Marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan serta senantiasa melaksanakan segala ketetapan-Nya. Karena kita tidak dapat mengharapkan apapun dari dunia ini, yang hanya dapat memberi penderitaan dan semakin menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Karena itu, segeralah mohon ampun jika kita jatuh dalam dosa agar Tuhan segera juga mengampunan kita. Bekerja dan istirahat, Keluaran 34 ayat 21 berkata, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Tuhan telah mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa. Ada saat bekerja dan ada pula saat istirahat, siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat. Tuhan menciptakan dunia dalam masa 6 hari. Pada hari ketujuh, Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Dia memberkati dan menguduskan hari itu. Kelak, ketika Tuhan memberikan dasa titah kepada bangsa Israel, Ia memerintahkan agar hari ketujuh, Sabat, menjadi hari yang kudus. Pada hari itu umat-Nya harus berhenti dari segala pekerjaan rutin dan sebagai gantinya beribadah kepada Tuhan. Selain sebagai hari ibadah, Tuhan menjadikan Sabat demi keuntungan manusia sendiri, yaitu agar manusia dapat beristirahat. Tanpa Sabat, manusia akan lelah, sakit, bosan, dan hampa. Banyak sakit fisik dan jiwa terjadi karena tiadanya Sabat. Nas hari ini mengajarkan bahwa Tuhan memerintahkan kita berhenti bekerja pada hari Sabat meskipun dalam musim membajak dan menuai. Padahal kedua musim itu paling penting. Mereka sangat sibuk, ditambah lagi, masa untuk membajak dan menuai sangat pendek pada saat musim berganti. Misalnya ketika hujan musim semi berlalu, maka kesempatan membajak dan menanam akan berlalu pula. Mereka harus kerja cepat dan giat, setiap detik sangat berharga. Rugi rasanya melewatkan satu hari tanpa bekerja. Banyak orang Kristen tidak menganggap serius hari istirahat. Ada yang tetap buka toko atau lembur kerja karena godaan materi. Apalagi pada musim ramai seperti menjelang hari raya. Rugi rasanya kalau tidak buka toko atau bekerja. Namun, hal itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan sedih melihat kita lebih mengutamakan materi daripada hubungan dengan diri-Nya. Betapapun banyak kesibukan kerja, besarnya order atau lakunya dagangan kita, Sabat tidak bisa ditawar. Soal kehilangan keuntungan pada hari itu tidak seharusnya menjadi alasan. Materi bukan segala-galanya. Kita tidak akan bertambah kaya jika tetap bekerja pada Sabat. Kita juga tidak akan menjadi miskin jika pada hari ramai itu tidak bekerja atau berdagang. Utamakan ketaatan kepada Tuhan, dahulukan kecintaan kepada Tuhan Yesus lebih daripada kecintaan pada materi. Rajinlah datang beribadah pada hari Sabat, menyembah dan mendengarkan apa yang Dia ingin katakan kepada kita melalui firman-Nya. Namun, dalam masyarakat modern kita, orang tidak mau melakukannya. Bahkan pada hari libur mereka tetap bekerja.
Bahkan orang-orang yang pergi ke gereja untuk beribadah, setelah selesai mereka pulang dan langsung bekerja lagi, berusaha menyelesaikan apa yang tidak selesai pada hari-hari kerja. Itu bukan Sabat. Timbul pertanyaan kita, apa yang seharusnya Anda lakukan pada hari Sabat? Pertama, izinkan tubuh kita beristirahat. Kadang-kadang aktivitas yang paling rohani yang dapat kita lakukan adalah tidur siang. Kedua, fokuskan kembali roh kita. Artinya, kita harus beribadah dan menyembah Allah. Ketiga, mari mengisi kembali kantong emosi kita. Artinya, lakukan sesuatu yang memulihkan dan membangun kembali semangat kita, semisal hobi atau olahraga. Tidak penting hari apa hari Sabat kita, apakah Sabtu atau Minggu, yang penting adalah ketaatan kita. Mungkin kita tidak bersedia libur ketika pasangan kita meminta kita atau bahkan ketika bos kita meminta kita mengambil cuti. Tetapi kita harus beristirahat karena Allah yang memerintahkannya dan supaya kita dapat memberikan yang terbaik kepadanya. Karena itu, bekerjalah dan beristirahatlah dengan baik demi masa depan yang lebih baik. Siapakah Musa dalam Alkitab? Musa adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam Perjanjian Lama. Meskipun Abraham disebut sebagai bapa orang beriman dan penerima perjanjian kasih karunia Allah yang tak bersyarat kepada umatnya, Musa adalah orang yang dipilih untuk membawa penebusan bagi umatnya. Tuhan secara khusus memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel dari pembuangan di Mesir menuju keselamatan di tanah perjanjian. Musa juga diakui sebagai perantara perjanjian lama dan biasa disebut sebagai pemberi hukum. Terakhir, Musa adalah penulis utama Pentateuch, kitab dasar seluruh Alkitab. Peran Musa dalam Perjanjian Lama merupakan gambaran dan bayangan dari peran Yesus dalam Perjanjian Baru. Karena itu, hidupnya layak untuk dikaji. Kita pertama kali bertemu Musa di bab pembuka kitab Keluaran. Dalam pasal 1, kita mengetahui bahwa setelah bapa bangsa Yusuf menyelamatkan keluarganya dari kelaparan besar dan menempatkan mereka di tanah Goshen, di Mesir, keturunan Abraham hidup dalam damai selama beberapa generasi hingga muncul kekuasaan di Mesir. Fir'aun yang tidak mengenali Yusuf, Fir'aun ini menundukkan orang-orang Ibrani dan menggunakan mereka sebagai budak untuk proyek pembangunan besar-besaran, karena Tuhan memberkati orang-orang Ibrani dengan pertumbuhan jumlah orang yang pesat. Orang-orang Mesir mulai takut akan meningkatnya jumlah orang Yahudi yang tinggal di tanah mereka. Jadi, Fir'aun memerintahkan kematian semua anak laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. Dalam Keluaran 2, kita melihat ibu Musa berusaha menyelamatkan anaknya dengan menempatkannya dalam keranjang dan memasukkannya ke dalam sungai Nil. Keranjang itu akhirnya ditemukan oleh putri Fir'aun, dan dia mengadopsinya sebagai miliknya dan membesarkannya di istana Fir'aun sendiri. Ketika Musa tumbuh dewasa, dia mulai berempati dengan penderitaan bangsanya, dan setelah menyaksikan seorang Mesir memukuli seorang budak Ibrani, Musa turun tangan dan membunuh orang Mesir tersebut. Dalam kejadian lain, Musa mencoba untuk campur tangan dalam perselisihan antara dua orang Ibrani. Namun salah satu orang Ibrani menegur Musa dan dengan sinis berkomentar, "Apakah kamu akan membunuhku seperti yang kamu lakukan terhadap orang Mesir itu?" Menyadari bahwa tindakan kriminalnya diketahui,
Musa melarikan diri ke tanah Midian di mana dia kembali turun tangan kali ini menyelamatkan putri-putri Yitro dari beberapa bandit. Sebagai rasa terima kasih, Yitro, juga disebut Reuel, mengawinkan putrinya Zipora dengan Musa. Musa tinggal di Midian selama kurang lebih 40 tahun. Peristiwa besar berikutnya dalam kehidupan Musa adalah perjumpaannya dengan Tuhan di semak duri yang terbakar, di mana Tuhan memanggil Musa untuk menjadi penyelamat umatnya. Meskipun pada awalnya ia berdalih dan meminta agar Tuhan mengutus orang lain, Musa setuju untuk menaati Tuhan. Tuhan berjanji akan mengutus Harun, saudara laki-laki Musa, bersamanya. Kisah selanjutnya cukup terkenal. Musa dan saudaranya, Harun, menemui Fir'aun atas nama Tuhan dan meminta agar dia membiarkan orang-orang pergi menyembah Tuhan mereka. Fir'aun dengan keras kepala menolaknya, dan 10 tulah penghakiman Tuhan menimpa manusia dan negeri itu. Tulah terakhir adalah pembunuhan anak sulung. Sebelum tulah terakhir ini, Allah memerintahkan Musa untuk menetapkan Paskah, yang memperingati tindakan penyelamatan Allah dalam menebus umatnya dari perbudakan di Mesir. Setelah Eksodus, Musa memimpin orang-orang ke tepi Laut Merah di mana Tuhan memberikan mukjizat penyelamatan lainnya dengan membelah air dan membiarkan orang-orang Ibrani menyeberang ke seberang sambil menenggelamkan tentara Mesir. Musa membawa bangsanya ke kaki Gunung Sinai di mana hukum diberikan dan perjanjian lama dibuat antara Tuhan dan bangsa Israel yang baru terbentuk. Sisa kitab Keluaran dan seluruh kitab Imamat terjadi ketika bangsa Israel berkemah di kaki Sinai. Tuhan memberi Musa instruksi rinci untuk pembangunan tabernakel kemah ibadah keliling yang dapat dirakit dan dibongkar agar mudah dibawa dan untuk membuat peralatan ibadah, pakaian imam, dan tabut perjanjian, yang melambangkan kehadiran Tuhan di antara umatnya serta tempat di mana imam besar akan melakukan pendamaian tahunan. Tuhan juga memberikan instruksi eksplisit kepada Musa tentang bagaimana Tuhan harus disembah dan pedoman untuk menjaga kemurnian dan kesucian di antara umat. Kitab Bilangan menceritakan bangsa Israel berpindah dari Sinai ke tepi tanah perjanjian. Namun mereka menolak untuk masuk ketika 10 dari 12 mata-mata membawa laporan buruk tentang kemampuan Israel untuk mengambil alih tanah tersebut. Tuhan mengutuk generasi Yahudi ini untuk mati di padang gurun karena ketidaktaatan mereka dan membuat mereka dihukum 40 tahun mengembara di padang gurun. Di akhir kitab Bilangan, generasi Israel berikutnya sudah kembali ke perbatasan tanah perjanjian dan siap untuk percaya kepada Tuhan dan menerimanya dengan iman. Kitab Ulangan menunjukkan Musa memberikan beberapa pidato sejenis khotbah kepada orang-orang, mengingatkan mereka akan kuasa dan kesetiaan Tuhan yang menyelamatkan. Dia memberikan pembacaan hukum yang kedua dan mempersiapkan generasi Israel ini untuk menerima janji-janji Tuhan. Musa sendiri dilarang memasuki tanah tersebut karena dosanya di Meriba. Di akhir kitab Ulangan, kematian Musa dicatat. Dia mendaki Gunung Nebo dan diizinkan melihat tanah perjanjian. Musa berusia 120 tahun ketika dia meninggal, dan Alkitab mencatat bahwa matanya tidak redup dan semangatnya tidak berkurang. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa, dan Yosua mengambil alih jabatan pemimpin bangsa itu.
Ulangan 34 ayat 10-12 mengatakan, sejak saat itu, tidak ada nabi yang bangkit di Israel seperti Musa, yang Tuhan kenal secara langsung, yang melakukan semua tanda dan mukjizat yang Tuhan kirimkan kepadanya untuk dilakukan di Mesir kepada Firaun dan kepada semua orang, para pejabatnya dan seluruh negerinya, karena belum pernah ada seorang pun yang memperlihatkan keperkasaan dan melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat yang dilakukan Musa di hadapan seluruh Israel. Hal di atas hanyalah gambaran singkat tentang kehidupan Musa dan tidak berbicara tentang interaksinya dengan Tuhan. Cara dia memimpin umat, beberapa cara spesifik yang dia gunakan untuk menggambarkan Yesus Kristus, sentralitasnya dalam iman Yahudi, dan keimanannya. Penampakan transfigurasi Yesus, dan detail lainnya. Tapi itu memberi kita gambaran tentang pria itu. Jadi, sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Musa? Kehidupan Musa secara umum dibagi menjadi 3 periode 40 tahun. Yang pertama adalah kehidupannya di istana Firaun. Sebagai anak angkat putri Firaun, Musa akan mendapatkan semua keistimewaan dan keistimewaan seperti seorang pangeran Mesir. Dia dididik dalam segala kebijaksanaan orang Mesir, dan dia perkasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ketika penderitaan orang-orang Ibrani mulai mengganggu jiwanya, Musa mengambil tanggung jawab untuk menjadi penyelamat bangsanya. Seperti yang dikatakan Sainfanus di hadapan dewan penguasa Yahudi, Musa mengira bahwa saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memberi mereka keselamatan melalui tangannya. Dari kejadian ini, kita mengetahui bahwa Musa adalah seorang yang suka bertindak dan juga seorang yang mudah marah dan mudah melakukan tindakan gegabah. Apakah Tuhan ingin menyelamatkan umatnya? Ya. Apakah Tuhan ingin menggunakan Musa sebagai alat keselamatan pilihannya? Ya. Namun Musa, entah dia sadar atau tidak akan perannya dalam keselamatan bangsa Ibrani, bertindak gegabah dan gegabah. Dia berusaha melakukan pada waktunya apa yang Tuhan ingin lakukan pada waktunya. Pelajaran yang bisa kita ambil jelas, kita harus benar-benar sadar untuk tidak hanya melakukan kehendak Tuhan, tapi juga melakukan kehendak Tuhan pada waktunya, bukan waktu kita. Seperti halnya banyak contoh dalam Alkitab lainnya, ketika kita berusaha melakukan kehendak Allah sesuai waktu yang kita miliki, kita justru membuat kekacauan yang lebih besar daripada yang semula ada. Musa memerlukan waktu untuk bertumbuh dan menjadi dewasa serta belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan ini membawa kita ke babak berikutnya dalam kehidupan Musa, 40 tahun hidupnya di tanah Midian. Selama masa ini, Musa belajar tentang kehidupan sederhana sebagai seorang gembala, seorang suami, dan seorang ayah. Tuhan mengambil seorang pemuda yang impulsif dan pemarah dan memulai proses membentuk dia menjadi alat yang sempurna untuk digunakan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupannya kali ini? Jika pelajaran pertama adalah menunggu waktu Tuhan, maka pelajaran kedua adalah jangan bermalas-malasan menunggu waktu Tuhan. Meskipun Alkitab tidak menghabiskan banyak waktu untuk merinci bagian kehidupan Musa ini, Musa tidak hanya duduk diam menunggu panggilan Tuhan.
Dia menghabiskan sebagian besar waktunya selama 40 tahun mempelajari cara menjadi gembala dan menyokong serta membesarkan sebuah keluarga. Ini bukanlah hal yang sepele. Meskipun kita mungkin merindukan pengalaman puncak gunung bersama Tuhan, 99% hidup kita dihabiskan di lembah dengan melakukan hal-hal sehari-hari yang membentuk kehidupan. Kita perlu hidup untuk Tuhan di lembah sebelum Dia mengajak kita berperang. Seringkali dalam hal-hal yang tampaknya sepele dalam hidup, Allah melatih dan mempersiapkan kita untuk panggilannya di masa depan. Hal lain yang kita lihat dari Musa selama berada di Midian adalah, ketika Tuhan akhirnya memanggilnya untuk bertugas, Musa menolak. Orang yang suka bertindak di awal hidupnya, Moses, kini berusia 80 tahun, menjadi terlalu penakut. Ketika dipanggil untuk berbicara mewakili Allah, Musa berkata bahwa ia lambat dalam berbicara dan berlidah. Beberapa komentator percaya bahwa Musa mungkin mempunyai gangguan bicara. Mungkin, tapi akan aneh jika Saint Vanus mengatakan Musa perkasa dalam perkataan dan perbuatan. Mungkin Musa hanya tidak ingin kembali ke Mesir dan gagal lagi. Ini bukanlah perasaan yang tidak biasa. Berapa banyak di antara kita yang pernah mencoba melakukan sesuatu, entah itu demi Tuhan atau tidak, namun gagal, lalu ragu untuk mencoba lagi. Ada dua hal yang tampaknya diabaikan oleh Musa. Salah satunya adalah perubahan nyata yang terjadi dalam hidupnya selama 40 tahun. Perubahan lainnya, dan yang lebih penting, adalah Tuhan menyertainya. Musa gagal pada awalnya bukan karena dia bertindak impulsif, tapi karena dia bertindak tanpa Tuhan. Oleh karena itu, pelajaran yang dapat dipetik di sini adalah ketika Anda memahami panggilan yang jelas dari Tuhan, melangkahlah maju dalam iman, dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, tetapi jadilah kuat di dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya. Pasal ketiga dan terakhir dalam kehidupan Musa adalah pasal yang paling banyak dicatat oleh kitab suci, yaitu perannya dalam penebusan Israel. Beberapa pelajaran juga dapat dipetik dari bab kehidupan Musa ini. Pertama adalah bagaimana menjadi pemimpin masyarakat yang efektif. Musa pada dasarnya mempunyai tanggung jawab atas 2 juta pengungsi Ibrani. Ketika segala sesuatunya mulai membebani dirinya, ayah mertuanya, Yitro, menyarankan agar ia mendelegasikan tanggung jawab kepada orang-orang setia lainnya. Sebuah pelajaran yang perlu dipelajari oleh banyak orang yang berkuasa atas orang lain. Kita juga melihat seorang pria yang bergantung pada kasih karunia Tuhan untuk membantu tugasnya. Musa terus-menerus memohon atas nama umat di hadapan Tuhan. Andai saja semua orang yang berkuasa mau memohon kepada Tuhan demi kepentingan orang-orang yang mereka pimpin. Musa sangat menyadari perlunya kehadiran Tuhan dan bahkan meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan. Musa tahu bahwa tanpa Tuhan, Eksodus tidak akan ada artinya. Allah lah yang membuat bangsa Israel berbeda, dan mereka sangat membutuhkan Dia. Kehidupan Musa juga memberi kita pelajaran bahwa ada dosa-dosa tertentu yang akan terus menghantui kita sepanjang hidup kita. Sifat mudah marah yang sama yang menyebabkan Musa mendapat masalah di Mesir juga menyebabkan dia mendapat masalah selama pengembaraan di padang gurun.
Dalam kejadian di Meribah tersebut, Musa dengan marah memukul batu itu untuk menyediakan air bagi bangsa itu. Namun, dia tidak memuliakan Tuhan, dia juga tidak mengikuti perintah Tuhan dengan tepat. Karena itu, Tuhan melarang dia memasuki tanah perjanjian. Demikian pula, kita semua tunduk pada dosa-dosa tertentu yang mengganggu kita sepanjang hari. Dosa-dosa yang menuntut kita untuk selalu waspada. Ini hanyalah segelintir pelajaran praktis yang dapat kita pelajari dari kehidupan Musa. Namun, jika kita melihat kehidupan Musa berdasarkan keseluruhan kelengkapan kitab suci, kita akan melihat kebenaran teologis yang lebih luas yang sesuai dengan kisah penebusan. Dalam pasal 11 penulis Ibrani menggunakan Musa sebagai contoh iman. Kita mengetahui bahwa karena iman Musa menolak kemuliaan istana Fir'aun untuk menyamakan penderitaan rakyatnya. Penulis kitab Ibrani berkata, Musa menganggap celaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Kehidupan Musa adalah kehidupan iman. Dan kita tahu bahwa tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Allah. Demikian pula, melalui iman kita, yang menantikan kekayaan surgawi, dapat menanggung kesukaran sementara dalam hidup ini. Seperti disebutkan sebelumnya, kita juga mengetahui bahwa kehidupan Musa merupakan tipologis dari kehidupan Kristus. Seperti Kristus, Musa adalah perantara sebuah perjanjian. Sekali lagi, penulis Ibrani berusaha keras untuk menunjukkan hal ini. Rasul Paulus juga menyatakan hal yang sama dalam 2 Korintus 3. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian yang diperantarai Musa bersifat sementara dan bersyarat, sedangkan perjanjian yang diperantarai Kristus bersifat kekal dan tidak bersyarat. Seperti Kristus, Musa memberikan penebusan bagi umatnya. Musa membebaskan umat Israel dari perbudakan dan perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian Kanaan. Kristus melepaskan umatnya dari belenggu dan perbudakan dosa dan penghukuman dan membawa mereka ke tanah perjanjian kehidupan kekal di bumi yang diperbarui ketika Kristus kembali untuk menyempurnakan kerajaan yang Dia resmikan pada kedatangannya yang pertama. Seperti Kristus, Musa adalah seorang nabi bagi umatnya. Musa menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel sama seperti yang Kristus lakukan. Musa meramalkan bahwa Tuhan akan membangkitkan nabi lain seperti dia dari antara umat. Yesus dan gereja mula-mula mengajarkan dan percaya bahwa Musa sedang berbicara tentang Yesus ketika dia menulis kata-kata itu. Dalam banyak hal, kehidupan Musa merupakan awal dari kehidupan Kristus. Dengan demikian, kita dapat melihat sekilas bagaimana Allah melaksanakan rencana penebusannya dalam kehidupan orang-orang yang setia sepanjang sejarah umat manusia. Hal ini memberi kita harapan bahwa, sama seperti Allah menyelamatkan umatnya dan memberi mereka istirahat melalui tindakan Musa, demikian pula Tuhan akan menyelamatkan kita dan memberi kita istirahat Sabat yang kekal di dalam Kristus, baik sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Yang terakhir, menarik untuk dicatat bahwa meskipun Musa tidak pernah menginjakkan kaki di tanah perjanjian semasa hidupnya, ia diberi kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian setelah kematiannya. Di Gunung Transfigurasi, ketika Yesus memberikan murid-muridnya rasa kemuliaannya yang penuh, dia ditemani oleh 2 tokoh perjanjian lama,
Musa dan Elia, yang mewakili hukum dan para nabi. Musa, pada hari ini, mengalami perhentian Sabat yang sejati di dalam Kristus yang suatu hari nanti akan dialami oleh semua orang Kristen. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, ya Roh Kudus, tumbuhkanlah buah-Mu, berupa karakter yang saleh dalam diriku hari ini, terutama ketika aku berinteraksi di dunia maya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.